Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Apa kabar jamaah semuanya, bapak-bapak? Alhamdulillah, ibu-ibunya cuma satu, jadi sama satu ibu. Ya, kalau ini para bapak, kalau itu para ibu. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap semangat, dalam keadaan sehat, walaupun hari-hari ini penuh dengan guyuran hujan, tapi kita tetap menjalankan aktivitas. Termasuk kegiatan sore hari ini, kegiatan munadharah yang materinya terkait dengan fatwa Majelis Tarjih tentang sholat jamak dan qashar. Istilah fatwa ini muncul karena banyaknya pertanyaan dari pembaca di Suara Muhammadiyah yang kemudian ada tim redaksi memberi jawaban-jawabannya, lalu hasil jawabannya itu dibukukan. Ada 6 jilid ya, berkaitan dengan tanya jawab seputar agama. Ini salah satunya adalah fatwa-fatwa tarjih ya, tanya jawab agama, yang mungkin sudah punya semua kan ini ya. Jadi sebagian mungkin sudah pernah membaca atau bahkan memilikinya. Ini ada 6 jilid atau bahkan mungkin lebih ya. Ini ya diterbitkan tim Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Dari berbagai pertanyaan, salah satunya berkaitan tentang sholat jamak dan qashar. Tadi saya juga ngecek di websitenya, ada materi berkaitan dengan tanya jawab itu. Sudah di-share Mas Wid. Jadi kita akan baca itu, tapi tidak terikat dengan pertanyaan tersebut dan tidak membatasi hanya dengan jawaban yang ada. Kita boleh diskusi, boleh kita kembangkan. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita kaji bersama seputar materi tersebut. Baik Bapak yang dirahmati Allah, kita perbanyak dulu sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna ya, mengajarkan Islam, dan tentunya termasuk di dalamnya masalah jamak dan qashar. Jadi materi ini bukan materi baru, bukan materi yang rumit sebenarnya, tapi seringkali muncul ya, pertanyaan ketika generasi setelah kita. Jadi umpamanya kita sudah tahu, tapi generasi setelah kita kan kadang belum tahu. Maka akan muncul pertanyaan yang serupa. Bagi kita yang sudah tahu, itu kan materi lama gitu. Bagi generasi muda yang baru tahu, wah ini pengen mengkaji kembali atau pengen mempelajarinya itu. Jadi yang sudah tahu dan merasa sepuh itu mohon maklum gitu. Mohon maklum. Jadi kadang-kadang ada yang orang muda bosan. Alah bola bali materi muka yang ngono kae gitu. Jadi seperti membosankan.
Kalau saya termasuk tipe yang bosan dan mudah bosan dan membosankan, mungkin saya juga malas membaca dan mengkaji hal-hal seperti ini. Yang bab toharo itu berulang kali saya bahas. Padahal bab wudhu ya dari kecil sudah belajar tentang wudhu. Tapi kan ada saja orang nanya tentang masalah wudhu, masalah mandi, masalah tayamum. Ya bahkan kami masih membaca HPT bab toharo di PRM Makam Haji. Dan ini baru bab hal yang membatalkan wudhu coba. Padahal pesertanya ya mbah-mbah itu. Artinya sesuatu yang sudah tahu sebenarnya. Tapi ketika kita baca ulang, ada saja hal-hal yang muncul menjadi kajian ulang gitu. Bahkan saya sudah membaca HPT di PRM Gumpang itu dari bab toharoh sampai bab jenazah. Itu kita baca kajian rutin sampai beberapa kali pertemuan bertahun-tahun sampai bab jenazah wafat semua. Kan jenazah. Habis itu ada Covid. Wis bubar sekarang. Ya, jadi nggak berlanjut. Kemarin coba mulai sekali, tapi nggak mengadakan lagi. Nah ini hanya sekedar pengantar bahwa materi kita bukan hal yang baru. Ya makanya kalau di yang sudah kita share itu, ya kita ingin membuka kembali. Kalau judulnya itu fatwa ya, tentang sholat musafir dan sholat jamak qashar ini. Coba saya cocokkan dengan apa yang ada di websitenya itu ya, dari Majelis Tarjih dengan apa yang ada di buku ya. Jadi di buku itu pertanyaannya agak berbeda sebenarnya, agak berbeda ya. Jadi kalau di tanya jawab agama ini dengan apa yang kita baca di HP kita ini agak berbeda. Nanti kita sambungkan. Jadi di situ muncul pertanyaan berkaitan dengan mohon penjelasan terkait dengan dalil tentang sholat musafir dan qashar ya, yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan sahabat. Karena saya lihat jamaah Muhammadiyah di wilayah atau daerah saya sholat qashar seolah-olah satu paket dengan sholat jamak. Mereka laksanakan sholat qashar langsung jamak. Yang saya pahami dari hadis, sholat qashar dilakukan dalam musafir, sedangkan sholat jamak bisa dilakukan kapan saja, bisa di tempat, bisa juga ketika dalam keadaan safar atau bepergian. Akibatnya pemahaman satu paket jamak, maka banyak anggota Muhammadiyah yang pergi ke Mekah. Wah ini langsung kaitannya dengan ibadah haji nih ya. Sholat duhur jamak asar dan sholat maghrib jamak isya, sehingga waktu sholat asar dan sholat isya tidak lagi pergi ke Masjidil Haram. Orang awam menyangka orang Muhammadiyah tidak sholat asar. Ini tertuduh ini Muhammadiyah ini. Dan isya. Ya, sekali lagi mohon penjelasannya. Ini pertanyaan yang kemudian dijawab oleh majelis di sini. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa melaksanakan sholat
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan pembahasan mengenai sholat musafir serta jamak dan qashar, memang belum ditemukan di buku Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi di HPT belum ada ya. Nah, ini kan belum tercantum ini. Akan tetapi perihal sholat jamak pernah dibahas dalam musyawarah tarjih yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY Jogja ya. Dan di beberapa fatwa agama majalah Suara Muhammadiyah. Oleh karena itu kami akan meringkaskan jawaban yang pernah disampaikan pada fatwa sebelumnya dan menjawab pertanyaan saudara. Ya, ini tentu kita akan melihat dalil-dalilnya yang berkaitan dengan masalah sholat musafir, sholat jamak, sholat qashar. Ya, mungkin saya ingin keluar dari yang tertulis dulu, baik yang di HP maupun yang di buku. Sekilas dulu berkaitan dengan definisi atau takrif apa itu musafir, apa itu jamak, dan apa itu qashar. Lalu nanti kita diskusi ya, biar lebih hidup. Sudah musim hujan, mau moco tulisan, ya paling merem kabeh. Jadi biar hidup dulu suasananya. Jadi ketika kita mendengar kata musafir, ini muncul pertanyaan, batasan musafir itu sampai mana gitu loh. Nah ini yang pertama muncul, ada orang yang menentukan batasan, baik kalau zaman sekarang pakai kilometer maupun pakai hari. Kalau di zaman Nabi belum ada istilah kilometer, adanya farsah. Ya, adanya farsah. Ya, dalam materi kita ini belum disebutkan terkait dengan jaraknya itu. Jadi kalau kita mau buka di hadis yang berkaitan dengan jamak qashar yang jarak, itu ada istilah farsah ya. Jadi ada istilah farsah. Nah, yang menjadi persoalan, farsah itu berapa kilometer gitu loh. Nah, ini yang muncul juga menjadi perbedaan. Jadi ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya sittata asyara farsakhon. Dahulu sahabat Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqashar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burud. Nah, wis burud ora mudeng diterjemahkan 16 farsah. Lah tambah ora mudeng meneh iki. Jadi 1 burud ya, 1 barit atau di sini 4 burud itu sama dengan 16 farsah. Lah, yang menjadi pertanyaan itu berapa itu? Nah, 1 farsahnya. Nah, di sini juga perlu ada kajian lebih jauh gitu ya. Jadi saya pernah menulis ketika pembahasan masalah jamak qashar di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah PDM Surakarta ini, saya mencari ya
ada yang menyebut satu farsa itu cuma 1,5 kilometer kira-kira, 1,5 kilo. Jadi kalau satu farsah itu setengah kilo, 1,5 kilo. Berarti kalau di sini disebutkan sampai 16, berarti sama dengan berapa? 16, tolong bantu. 16 berapa? 24 kilometer berarti. Menurut jenengan 24 kilo itu jauh atau dekat ini? Sing biasa pergi ya cedak banget. Itu sudah dianggap musafir. 24 kilo gitu kan. Sekarang saya akan bacakan hadis yang lebih pendek biar lebih kaget. Ya. Jadi ada hadis lain yang menyebutkan bahwa ya, An Yahya bin Yazid al-Hunai qala sa'altu Anas bin Malik an qasris shalah faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasata amyal aw salasa farasih, yakni syu'batus syak shalla raqatain. Dari Yahya bin Yazid al-Hunai, ia berkata, aku pernah bertanya pada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai qasar salat. Anas menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah. Ini agak ragu istilahnya mil atau farsah. Ya, Syu'bah sendiri perawi hadis ini ragu akan menyebutkan kata mil atau farsah, tapi intinya dengan itu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat atau qasar. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis riwayat Muslim pun ada kata yang meragukan. Artinya periwayatnya ragu, 3 farsah apa 3 mil. Tapi kita ambil yang farsah. Berarti kalau 1 farsah 1,5, ini 3 farsah sama dengan 4,5 kilometer. Jadi belum sampai 5 kilometer itu sudah disebut musafir. Kira-kira kalau saya ini dari makam haji sudah sampai sini ada kira-kira 5 kilo ya, malah 8 ya. Saya tak musafir ini, apa saya qasar ini. Saya bisa jamak qasar gitu loh maksudnya. Nah itu berarti kalau saya puasa batal ini apa-apa, musafir kan gitu. Ini agak sedikit mengagetkan, tapi itulah redaksi. Dan ini hadis Sahih Muslim, jadi enggak asal kita comot hadis atau dalil sembarangan. Nah itu masalahnya, yang 1 farsa itu berapa itu masalahnya. Jadi karena di zaman Nabi belum ada kilometer. Nah ini kemudian dicocokkan dengan praktek para jamaah haji. Mereka kan datang dari berbagai wilayah, termasuk ada mukimin penduduk Mekah yang kita bayangkan zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Jadi Nabi Muhammad SAW asalnya penduduk Mekah. Kalau bahasa sekarang KTP-nya Mekah. Tapi selama 53 tahun. Lalu beliau pindah ke Madinah, ganti KTP, ngono gampangane ngomong ben gampang niku, ganti KTP. Sehingga KTP-nya menjadi KTP Madinah. Maka Nabi di Madinah bukan lagi musafir, tapi sudah mukim. Tapi ketika pulang kampung ke Mekah jadi musafir. Nah gitu. Jadi Nabi sendiri berubah status. Dari asalnya orang Mekah jadi Madinah, yang di Mekah tadinya mukimin berubah menjadi musafir. Tapi di Madinah yang mestinya musafir jadi mukimin. Nah sekarang penduduk asli Mekah ketika berangkat hajinya dari rumahnya masing-masing, mereka mukimin atau musafir? Mereka mukimin, kan penduduk asli. Lalu ikut haji bersama Nabi dari Mekah menuju ke Mina. Itu kira-kira 6 kilometer. 6 kilo. Saya sendiri pernah jalan kaki.
Dari Mekah ke Mina atau sebaliknya Mina ke Mekah jalan kaki lewat terowongan. Kapan-kapan nih pengajian ini jamaahnya napak tilas terowongan itu gitu. Ya, amin. Pokoknya amini saja, malaikat mengabulkan nanti, mencatat. Nah, maksud saya begini, apa yang dilakukan mukimin, ya penduduk Mekah yang ikut haji Nabi berada di Mina waktu tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kan Nabi melakukan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan bahkan subuh. 5 waktu berada di Mina. Dan selama di Mina, Nabi itu mengqashar. Sholat duhur 2 rakaat, tapi tidak jamak. Terus ngapain? Oh, enggak usah nanya ngapain, Nabi levelnya zikir ngono wae. Antara duhur sampai asar itu jedanya lama, kemudian nanti asar sholat lagi di waktunya 2 rakaat. Kalau maghrib ya nggak mungkin dikosor, nanti jadi 1,5 ini. Begitu isya jadi 2, ya subuh tetap 2. Intinya Nabi mengqashar duhur dan asar serta isya. Bagaimana dengan penduduk Mekah yang tadinya dari Mekah ikut Nabi ke Mina? Apakah qashar atau tidak? Nah, rupanya mereka mengikuti Nabi, yaitu mengqashar. Pertanyaannya, ini sudah musafir atau belum? Ya kalau belum musafir nggak boleh qashar, karena syarat qashar adalah musafir. Singkat cerita, berarti jarak 6 kilo sudah musafir, ngono lho maksudnya. Jadi apa yang disebutkan di hadis Muslim dengan praktek sahabat yang jumlahnya banyak yang ikut Nabi tanpa Nabi larang qashar, berarti jarak itu sudah menunjukkan musafir. Pertanyaannya, beranikah kita? Oh, ngono lho maksudnya. Nah, ini dalil, katanya kan kita Muhammadiyah kembali kepada Alkitab was sunnah makbulah. Lah ini hadis sahih sunnah makbulah, praktekkan gitu loh. Gegeran mana? Maka majlis ini kalau saya Ramadan buka sebelum waktunya kan boleh kan, namanya musafir. Wah, kita dianggap ustadz ngawur paling. Tapi ada dalilnya. Ketika ada dalilnya kita praktekkan, malah jadi masalah kan gitu. Jadi ini biar sedikit tambah wawasan. Jadi bahwa ternyata mengukur jarak itu ya nggak mudah. Nah, sebagian ulama tidak melihat jarak sedekat itu. Ada yang melihatnya sampai 70 kilo, ada yang 85 kilo, bahkan di atas 100 kilo. Nah, dari mana itu? Ya namanya ijtihad juga, bahwa orang musafir itu ya kalau dari tempat tinggalnya pergi ke suatu tempat merasa lelah, kemudian jaraknya yang memang butuh persiapan dengan kendaraan yang ya harus siap ya dan lain sebagainya. Artinya dianalisa yang namanya musafir itu betul-betul ada unsur masyaqqah, melelahkan, berat, repot baik kendaraan maupun fisiknya. Akhirnya muncul ide analisa yaitu 85 kilo. Itu ada 85 kilometer. Lah itu semua hasil ijtihad. Nah, adapun seorang tokoh yang sering kita dengar, Ibnu Taimiyah, itu ya sempat tanda kutip bingung gitu loh. Iki milih yang mana kan gitu. Mau milih yang pakai penetapan waktu yaitu hari, dan ini ada hadisnya ya. Yang penetapan hari itu juga ada hadisnya, atau penetapan jarak ya. Kalau yang pakai penetapan hari itu dengan mengatakan hadis dari Ali radhiyallahu anhu yang berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailah lil mukim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam sebagai jangka
waktu mengusap khuf bagi musafir. Jadi ini menjadi salah satu alasan bahwa berarti yang disebut musafir 3 hari ya, dan malamnya ya itu. Kemudian dalam hadis lain, la tusafirul mar'ah salasata ayyam illa ma'adhi mahram. Janganlah seseorang itu bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya, karena dianggap musafir. Akhirnya menetapkan waktu pakai hari. Jadi kalau pergi kok sampai 3 hari 3 malam, berarti itu sudah disebut musafir. Berarti kalau jarak hanya pergi sehari 2 hari belum masuk musafir. Wah, ini malah nggak boleh qashar, nggak boleh berbuka kalau belum 3 hari. Wah, ini agak agak berat syarat ini. Berarti nggak mudah. Sini Jogja ya belum boleh qashar. Sini Jakarta cuman setengah hari belum boleh qashar. Berarti benar-benar sini Mekah loh. Wah, ini kira-kira pendapat yang semacam ini bisa diterima atau tidak? Oh iya, kalau jalan itu. Sama. Wah, ini ngukurnya zaman dulu ya. Ya. Dulu pakai onta gitu kan gitu. Nah pendapat seperti ini juga dijadikan rujukan, yaitu di kalangan mazhab Abu Hanifah. Jadi Hanafiyah. Nah, ini hanya untuk menggambarkan, ada yang bilang pakai farsah, ada yang pakai hari. Maka akhirnya Ibnu Taimiyah sudah gini saja, kita ambil sesuai dengan budaya setempat. Malah suruh ngukur dewe-dewe itu loh. Jadi coba penduduk setempat, al-urfu, kebiasaan orang kalau meninggalkan rumah menuju ke tempat lain disebut musafir, itu sejauh mana? Itu nanti menjadi ketetapan warga setempat. Jadi bisa beda-beda. Fleksibel. Mamanya kita dari sini ke Jogja, perasaannya itu, kebiasaannya, orang-orang itu menyebut musafir atau tidak. Kalau sudah menyebut musafir, berarti boleh qashar gitu. Tapi kalau mamanya saya dari makam haji ke sini, ini mung dolan iki. Belum musafir, berarti belum boleh qashar gitu loh. Jadi menetapkannya berdasarkan budaya lokal. Jadi kearifan lokal ini. Jadi berdasarkan uruf. Dan ini yang kemudian diambil oleh Majelis Tarjih. Jadi Majelis Tarjih lebih condong kepada apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, bukan pakai kilometer, bukan pakai hari, tapi pakai urf. Urf itu ya adat istiadat setempat. Iya, ini sesuai dengan lokal. Jadi kearifan lokal artinya bahwa kita sini Semarang itu sudah musafir belum ya? Oh sudah, kita masyarakat sini bilang mau tindak Semarang, mau pergi Semarang, itu sudah masuk musafir, maka boleh. Tapi kalau sini sampai Boyolali kayaknya kok belum ya? Kalau umpamanya kita Solo ke Boyolali, itu orang bilang dolan ke Boyolali atau musafir ke Boyolali ngono lho. Ayo masih dolan berarti urung entok ngono maksudnya. Sini ke Ngawi, kira-kira masuk wilayah anggap musafir atau tidak. Akhirnya ini agak rumit juga, ujung-ujungnya juga rumit. Iki menurut perasaan siapa? Kalau seorang driver bis musafir, wah iki sini Jakarta harian itu loh. Agak rumit memang dalam menetapkan jarak. Tapi pilihan di Majelis Tarjih itu apa yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah. Karena banyaknya riwayat yang menetapkan batasan baik jarak ya dengan tadi kilometer ataupun dengan hari. Nah, maka ya sudah kita memang tidak berpatokan dengan angka. Jadi kalau ada orang bilang boleh safar kalau sudah 70 kilo, yes monggo. Itu yang berpendapat pakai angka, itu pun ijtihad, bukan hadis. Kemudian yang pakai hari, itu memang ada hadisnya, tapi berkaitan dengan seperti orang mahram ataupun tadi orang pakai sepatu untuk diusap sepatunya dan seterusnya.
Dan intinya itu semua memang ada dalilnya. Mau pakai hari, bahkan yang jelas-jelas ada dalilnya, yang 3 farsah alias kira-kira juga antara 4,5 kilo atau sampai 5 kilo itu malah ada tagnya. Tapi malah ketika kita jadikan dalil, orang kayaknya belum siap menerima gitu. Walaupun ini hadis sahih Muslim. Nah, kira-kira ini untuk warga kita tabligh, majelis tabligh Solo ini mau milih yang mana ini? Nah, nanti diskusikan dulu. Mau sesuai cara berpikirnya Ibnu Taimiyah ya, atau mau berpikirnya seperti mazhab Abu Hanifah pakai hari, atau condong ke mazhab yang lain yang berkaitan dengan ketetapan kilometer. Nah, setelah kita punya gambaran walaupun belum ada keputusan, setidaknya sudah tahu apa itu musafir, orang bepergian, karena dampaknya untuk sholat yaitu qashar, kemudian juga untuk buka puasa itu yang membolehkan orang berbuka. Umpamanya sini Jakarta, kalau ngukurnya pakai hari, wah sini Jakarta belum boleh berbuka dan belum boleh qashar. Tapi kalau ngukurnya pakai orang merasa ini ke Jakarta sudah musafir, ya sudah. Di Jakarta bulan Ramadan berangkat sini jam 7 sampai sana jam 8 pagi, marung dulu makan di warung ya apa-apa. Itu kan musafir gitu. Ini berkaitan dengan batasan ya, apa itu musafir. Kemudian yang kedua, apa itu jamak? Ya, jamak itu adalah mengumpulkan. Dan mengumpulkan itu tidak ada hubungan langsung dengan safar. Jadi kalau tadi kan muncul pertanyaan, apakah jamak qashar itu satu paket? Dan masyarakat kan melihat kalau jamak ya qashar, kalau qashar ya jamak, seakan-akan satu paket. Padahal kedua istilah itu berbeda. Jamak artinya mengumpulkan, seperti halnya Nabi SAW pernah mengumpulkan sholat maghrib dengan isya di Masjid Nabawi, yang Nabi rumahnya nempel masjid. Lalu apa alasannya? Waktu itu hujan. Berarti kan bukan musafir, tapi melakukan jamak, menggabungkan antara maghrib dengan isya. Berarti kalau sudah sholat maghrib dan sholat isya waktu itu, isyanya nggak ada adzan, nggak ada sholat jamaah. Dan itu seakan-akan masjid tutup waktu isya kan gitu. Nah, ini artinya menunjukkan ada ya sholat jamak tanpa qashar dan tidak musafir. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada sebuah informasi Nabi itu melakukan jamak tanpa ada sebab. Wah, lebih dahsyat lagi itu. Wah, ini bisa orang melakukannya ya kapan saja, seperti ada semacam informasi yang berkaitan itu ya, berkaitan dengan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ya menjamak tanpa ada rasa takut dan bukan juga kena safar. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Berarti kalau ada keperluan itu bisa dilakukan. Itu. Yang kita baca di situ apa coba? Berkaitan dengan apa yang tadi. Ya, jadi yang tadi kita baca ada nggak keterangannya? Ada semacam hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ya menjamak tanpa bepergian dan tanpa rasa takut. Coba baca itu di halaman 2. Jama'an Nabi SAW baina dzuhri wal asri bil Madinah fi ghairi safarin wala khaufin. Ya, di situ Nabi SAW pernah menjamak antara sholat duhur dan asar di Madinah, berarti bukan musafir.
bukan karena bepergian, juga bukan karena takut. Nah ini. Kemudian ini kan hadis bersumber dari Ibnu Abbas bertanya, ya ini ada yang bertanya, ya malah yang ditanya Ibnu Abbas sendiri ini, yaitu qultu ya Abul Abbas falima fa'ala dzalik qala arada alla yukhrija ahadan min ummati. Saya bertanya, wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab, dia yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya orang boleh menjamak walaupun dalam keadaan aman, walaupun dalam keadaan tidak pergi. Wani pora gitu loh. Ada hadisnya tidak? Ada. Terus kapan prakteknya kan gitu? Umpamanya ada acara pengantenan umpamanya, dan itu pengantin dari sebelum maghrib yang khususnya putri ya udah rias ya, udah dirias. Masa sudah dirias, sudah bedakan terus untuk sholat wudhu lalu luntur kabeh ta niku. Nah, itu kemudian maghrib ya sudah pakai rias, kemudian lewat waktu maghrib ketemunya waktu isya, bubarnya jam 9 katakan. Berarti kan tidak sholat maghrib, belum sholat isya. Berarti boleh nggak katakanlah jam 10 sholat maghrib dan isya jamak takhir? Berdasarkan hadis ini jadi boleh. Ini contohnya. Ya, jadi melakukan jamak karena ada hajat, ada keperluan. Tapi tidak ada qasar, hanya ngumpulkan. Ada yang ekstrim. Bagaimana kalau ada rapat? Ya rapat DPR, rapat RT, rapat apalah namanya, rapat-rapat gitu. Wah ini sudah wayahe sholat, saya urung rampung tanggung gitu loh. Ya kan? Umpamanya antara rapat katakan duhur sampai asar ini masih dibahas masalah-masalah penting tentang keumatan, tentang kenegaraan, tentang ini dan itu umpamanya. Sehingga antara duhur sampai asar itu menyatu ora sempat sholat, boleh nggak dijamak kan gitu? Kalau berdasarkan hadis ini boleh. Jadi jenengan jangan sok Islami ini loh. Nggak boleh itu. Ini hadisnya ada loh. Jenengan mau terima hadis apa tidak kan gitu? Ini biar agak panas gitu loh. Jadi jangan yang biasa-biasa saja. Kalau membahas jamak qasar biasa saja, jamak adalah qasar. Itu anak kecil dari dulu sudah hafal ini loh. Ini agak menantang gitu loh. Jadi ben rada hot sithik. Jadi kira-kira kalau kita boleh orang rapat kemudian sholatnya dijamak dengan antara asar zuhur dengan asar di waktu asar. Alasannya apa? Anu hadise ngono lho. Mungkin itu perasaan iki yo kebangetan. Nah, ini aja. Jadi tapi kalau berdasarkan dalil itu ada. Dan ternyata boleh kan begitu. Alasan utama Nabi agar umatnya tidak repot gitu loh. Ini hadis ya. Jadi sebuah hadis yang menginformasikan hal itu. Sekiranya kita belum bisa melakukan atau enggak berani melakukan, jangan menyalahkan orang yang berani melakukan gitu loh. Nah ini biar kita jangan salah menghakimi orang ya. Karena ini ada hadis itu loh yang di halaman 2 itu. Kemudian ya ini berkaitan dengan jamak. Kemudian contoh kalau kita mau bepergian, ya mau bepergian, katakanlah waktu zuhur, ya kita mau pergi, ya katakanlah ke Jakarta biar gampang. Kalau ke IKN kejauhan masalahnya. Ya Jakarta bagaimanapun perasaan kita masih ibu kota lah gitu loh. Jadi bahwa yang namanya kita mau pergi kan nanti wah sholat asarnya repot.
maka kita katakan masih di rumah atau katakan kita sholat zuhur di masjid, mau pergi ke Jakarta, sudah waktunya zuhur, boleh nggak kita habis sholat zuhur di masjid, habis jamaah langsung kita menyambung sholat asar di masjid yang kita jamaah itu? Boleh, gitu. Jadi jamak saja. Jadi judulnya jamak. Jadi yang namanya kita mau pergi, kalau sudah waktunya mau pergi, kita masih katakan di kampung halaman, jamak saja dulu. Nggak usah nunggu nanti kalau kita sudah pergian baru sholat. Atau udah sholat zuhur saja dulu, nanti sholat asarnya di jalan. Kalau di jalan ketabrak bis nanti. Nah, jadi nanti sholatnya ditunda. Nggak usah, langsung saja. Apa boleh? Boleh. Ini namanya jamak. Lihat hadisnya berikutnya. Di situ hadis kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzartahala qabla an tazigha syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma. Fa in zaghati syamsu qabla ayyartahila shalla adh-dhuhra summa raqiba. Ya, muttafaqun alaih. Jadi ini hadis yang menggambarkan bahwa Rasulullah SAW jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan sholat zuhur ke waktu sholat asar. Kemudian beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau menjamak dua sholat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari, sebelum beliau berangkat, beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian naik kendaraan. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa kalau kita mau pergi boleh sholat dulu, ya. Tapi di sini tidak dikaitkan dengan Nabi langsung sholat asar, ya, hanya zuhurnya saja. Tapi kalau sebelum bepergian, waktunya belum zuhur, Nabi langsung berangkat. Nanti zuhurnya sekaligus diakhirkan dijamak dengan asar. Tapi juga kata-katanya hanya jamaah, tidak menyebut kata qashar. Karena ini pembahasannya masalah sikap. Apakah kita mau sholat dulu atau kita menunda sholatnya? Ini fokusnya di situ. Tidak fokus jamaknya, qasharnya. Tapi kita kalau mau pergi itu sholat dulu atau nanti sholatnya sekalian nanti kalau di waktu asar gitu. Kan ada orang wis wong tanggung sholatnya perginya ditunda dulu, nunggu sholat dulu, ya. Kan ada yang kesana itu semangat sholatnya fi waktiha loh. Iya, jadi biar sholat di waktunya. Wah, kita ini sudah katakan zuhur jam 12, ini setengah 12, tanggung nunggu zuhur sisan. Itu malah enggak sunnah itu loh maksudnya. Jadi kalau kita sudah waktunya pergi, walaupun ini sudah mepet zuhur, belum waktunya zuhur, berangkat saja. Enggak harus menunggu waktu zuhur, karena sunnah Nabi seperti itu. Jadi sebelum waktunya zuhur, kalau kita sudah harus pergi. Bahkan lebih dahsyat lagi, Nabi ketika di Arafah nunggu waktu adzan maghrib. Begitu maghrib, bukannya mikir sholat maghrib, malah pergi. Jadi jangan sok islami. Kalau iswayai sholat sih, wong Nabi ora ngono kuwi ya. Jadi ini sudah wayah sholat, kita harus sholat di waktunya. Coba ingat sejarah bagaimana praktek haji Nabi, manasik haji Nabi pas maghrib. Jadi dari zuhur, asar, jadi zuhur sama asar di jamak dan qashar di Arafah, kemudian asar Nabi nggak sholat lagi, sudah sholat zuhur sama asar, kemudian nunggu sampai matahari terbenam waktunya maghrib malah pergi gitu loh. Bukan sholat enggak, ayo kita pergi, malah sholat isanya, maghribnya dan isya sekalian di Muzdalifah. Ini juga pelajaran manasik haji sebenarnya komplit berkaitan dengan musafir, yaitu jamak maupun qashar. Nah, kemudian mempersingkat waktu, kita kasih waktu untuk diskusi.
Ya, kita sedikit membahas masalah qashar. Kalau qashar itu sudah paham, memendekkan dari 4 menjadi 2, dan itu berlaku hanya untuk zuhur, asar, dan isya. Dan itu syaratnya musafir. Ya, kayak tadi pembahasan musafir sudah kita panjang lebar, yaitu terkait dengan bepergian. Jadi tidak mungkin kita mengqashar di luar safar, artinya kita mukim nggak mungkin qashar. Tapi kalau jamak bisa mukim dan juga bisa dalam keadaan safar. Karena itu kita sedikit sekilas cerita tentang manasik haji, bahwa Nabi SAW ketika di Mina itu melakukan qashar tanpa jamak. Ya, jadi Nabi musafir tapi hanya qashar tanpa jamak, itu pun boleh. Jadi tidak serta-merta musafir pun harus paket jamak dan qashar itu. Jadi qashar tanpa jamak itu manasik haji Nabi di Mina tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Kemudian ketika Nabi di Arafah itu Nabi memberi contoh jamak qashar, jam'u takdim, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktu zuhur jamak takdim di hari Jumat. Nah ini nanti ada tambahan lagi. Kalau hari Jumat milih jamak qashar atau sholat Jumatan gitu. Jadi jangan sok Islami juga. Pokoknya Jumat kudu Jumatan gitu loh. Wong Nabi yo pernah Jumat ora Jumatan niku. Iya, malah jamak antara zuhur dan asar qashar di Arafah. Itu. Jadi Nabi tidak mendirikan sholat Jumat karena lagi musafir kan gitu. Itu nanti bab lain, bab hukum sholat Jumat bagi musafir, pembahasan baru lagi, melebar lagi. Kemudian contoh berikutnya, Nabi sholat maghrib tidak di Arafah, padahal waktu itu sudah masuk waktu maghrib, tapi Nabi justru sholat maghribnya dengan isya dijamak dengan isya jamak takhir, isyanya qashar. Maka sebenarnya perjalanan manasik haji komplit. Nabi qashar saja juga dilakukan dan itu ada di Mina waktu Tarwiyah. Kemudian Nabi jamak takdim dan qashar itu di Arafah. Lalu Nabi jamak takhir ya dan qashar di Muzdalifah. Demikian. Jadi sekilas info kalau bicara jamak qashar sebenarnya cukup belajar manasik haji Nabi dan itu komplit. Demikian, walaupun tadi materinya sudah di-share, tinggal baca sendiri rampung itu. Monggo, dan kita akhiri, kalau ada tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemaparan tentang jamak dan qashar masih ada waktu